Selamat datang di Bola Ramah. Kita langsung aja nih mau bahas kondisi terkini sepak bola Indonesia, khususnya timnas kita ya. Ada kabar yang lumayan bikin deg-degan soal salah satu bek andalan kita. Iya nih, kabar yang kurang enak didengar ya menjelang laga-laga penting. Betul. Nah, sumber kita kali ini dari berita-berita online terbaru. Misinya apa? Kita coba urai bareng-bareng situasi timnas ini jelang dua laga. Wah, super penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lawan Cina sama Jepang kan? Bulan Juni nanti. Iya, betul. Kita jamu Cina dulu tanggal 5 Juni di GBK, terus terbang ke Jepan buat laga tanggal 10 Juni. Krusial banget ini loh. Krusial banget. Nggak boleh kehilangan poin kalau mau jaga asal lolos. Oke deh, mari kita bongkar situasinya. Jadi kabar utamanya ini datang dari Miss Hilgers. Hilgers, kenapa dia? Dia cedera waktu main buat klubnya FC Twente pas lawan Ajax. Kata pelatihnya, si Joseph Oosting itu, Hilgers ini ternyata udah main sambil nahan sakit hamstring. Oh, udah ada masalah sebelumnya berarti? Kayaknya gitu. Dan ada masalah juga di area pangkal pahanya. Akhirnya ya ditarik keluar sebelum babak kedua mulai. Aduh, hamstring itu agak lama biasanya ya pemulihannya. Nah itu dia. Tambah panas lagi nih, ada kritik pedas dari pengamat di Belanda. Namanya Kenneth Perez. Dia bilang Hilgers ini kayak, kutipannya nih, bintang dunia yang lupa diri sejak gabung timnas. Wah, Waduh, nyelekit banget itu komentarnya. lumayan ya. Pedas. Betul, kritik kayak gitu di luar soal cedera fisiknya, ya mungkin bisa jadi gambaran juga tekanan ekstra buat pemain diaspora kita. Ekspektasi tinggi, sorotan tajam, ya bisa jadi beban mental juga kan? Bener juga sih. Tapi, ya yang paling penting sekarang jelas dampak cederanya ini ke timnas. Kalau pemulihan hamstring butuh waktu, katakanlah minimal 2 minggu atau mungkin lebih. Wah, bisa absen dong. Sangat mungkin absen di laga kontra China dan Jepang itu. Padahal ini kualifikasi Piala Dunia loh, genting banget. Setiap poin itu berharga. Nah, ini dia nih pertanyaan besarnya. Kalau Hilgers absen, siapa kira-kira yang bakal ngisi posisinya? Ada beberapa nama nih yang muncul dari sumber-sumber kita. Siapa aja tuh? Pertama, ada Asnawi Mangkualam. Kita tahu dia bek kanan ya, bukan bek tengah murni. Iya, posisi aslinya di kanan. Tapi katanya kehadirannya bisa memperkuat sisi kanan, pertahanan, mungkin pemain lain bisa digeser gitu. Sempat dikabarin cedera juga kan dia. Tahu-tahu malah main penuh 45 menit babak kedua buat klubnya, Port FC di Thailand. Oh iya, wah hebat juga ya. Sempat bikin khawatir padahal. Iya, luar biasa semangat juangnya. Mungkin minum jamu kuat kali ya? Haha, bisa jadi. Opsi lain siapa lagi? Opsi lainnya, ini agak menarik, Arkan Fikri. Arkan Fikri. Gelandang dong dia. Betul, gelandang. Tapi tujuannya mungkin buat memperdalam lini tengah. Karena stok gelandang murni kita kan agak terbatas ya. Jadi mungkin dengan lini tengah lebih solid, beban kepertahanan bisa sedikit berkurang. Arkan sendiri kan lagi bagus-bagusnya di Arema FC kan? Masuk akal juga sih strateginya, memperkuat dari tengah. Tapi kalau untuk pengganti langsung di bek tengah, Nah, kalau pengganti langsung, nama yang paling santer dibicarain, paling bikin heboh para fans, siapa lagi kalau bukan Elkan Bego? Elkan. Ini dia yang ditunggu-tunggu banyak orang. Tapi kita perlu ingat juga konteksnya. Konteks gimana tuh? Elkan kan udah lumayan lama nih nggak gabung timnas. Kalau nggak salah, menurut keterangan PSSI waktu itu, Elkan sendiri yang milih fokus ke klubnya dulu. Dan PSSI menghormati keputusan itu. Oh iya, bener juga ya. Sempet rame itu ya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah situasinya udah berubah? Apakah Coach Patrick Kluivert ngelihat ini sebagai kesempatan buat manggil dia lagi? Dan yang lebih penting, Elkannya sendiri gimana? Bersedia nggak ya? Wah, ini menarik nih. Iya, kolom komentar di media sosial itu udah penuh banget nanyain Elkan. Kalau menurut Anda nih di rumah, gimana peluang Elkan balik ke timnas? Seru nih, ditunggu kabarnya. Ya, jadi penasaran juga ya. Tapi di sisi lain nih, kalau kita lihat daftar 32 pemain yang udah dipanggil TC kemarin, stok bek tengah kita sebenarnya lumayan solid kan? Udah ada siapa aja di daftar itu? Udah ada Jay Itzes, Rizky Ridho, Justin Hubner, Jordi Amat juga. Belum lagi ada pemain serba bisa kayak Calvin Verdong, Sandy Walsh, atau Nathan Joeon yang kadang bisa juga dipasang di situ. Jadi ini pertanyaan menarik. Apakah Coach Kluivert bakal manggil Elkan yang notabene di luar daftar awal? Nah, ini jelas sebuah dilema ya. Dilema taktis dan strategis buat tim pelatih. Manggil Elkan dengan postur dan pengalamannya di Inggris jelas nambah kekuatan dan opsi. Tapi ya itu tadi, ada pertimbangan dinamika tim yang udah terbentuk, gimana reintegrasinya pemain yang udah lama absen.
Betul, chemistry tim juga penting kan? Penting banget. Di sisi lain, kalau memaksimalkan pemain yang udah ada kayak Ferrari, yang udah ikut persiapan awal TC, keuntungannya ya dari segi kontinuitas, dia udah lebih nyetel mungkin sama sistem permainan dan rekan-rekan yang lain saat ini. Ferrari mungkin nggak setinggi Elkan, tapi dia udah ada di dalam sistem. Bener juga. Jadi pilihannya antara faktor X dari Elkan atau kontinuitas dari Ferrari ya? Kurang lebih begitu. Belum lagi back-back lain yang udah disebut tadi. Jadi opsinya sebenarnya cukup banyak. Oke, jadi kesimpulan sementara yang bisa kita tarik nih buat Anda semua. Situasi timnas kita lagi dinamis banget nih jelang laga krusial. Potensi absennya Hilgers ini membuka berbagai skenario. Sorotan utamanya jelas ke kemungkinan kembalinya Elkan Bagot. Tapi perlu diingat juga, kita punya stok back yang cukup melimpah, termasuk Ferrari yang udah siap di dalam skuad TC. Betul. Jadi keputusan finalnya ya tentu saja ada di tangan Coach Kluivert dan juga kesediaan pemain yang bersangkutan nanti. Namanya sepak bola selalu penuh drama ya sampai menit akhir kan? Haha. Haha, iya betul. Dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan penting buat Anda renungkan lebih jauh nih. Apa tuh? Seberapa besar sih sebetulnya pengaruh absennya satu pemain kunci? Anggaplah Hilgers beneran nggak bisa main terhadap keseluruhan bangunan strategi tim, termasuk mungkin mentalitasnya juga pas ngadepin lawan sekelas China dan Jepang di panggung segede kualifikasi Piala Dunia? Pertanyaan bagus tuh buat dipikirin. Pengaruh satu pemain di laga sepenting itu ya? Iya, sesuatu untuk direnungkan lah. Oke deh. Pastikan Anda semua nggak ketinggalan update terbaru seputar timnas dan sepak bola Indonesia ya. Jangan lupa subscribe ke channel Bola Ramah ini. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya. Sampai jumpa.